Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunartini dari kelas 4G dengan nomor urut 20. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran ilmu pengetahuan sosial menggunakan metode simulasi. Jadi, adapun pengertian metode simulasi yaitu simulasi berasal dari kata simulate yang artinya berpura-pura atau berbuat seakan-akan. Sebagai metode mengajar, simulasi dapat diartikan cara pengajiannya, pengalaman belajar dengan menggunakan situasi tiruan untuk memahami tentang konsep, prinsip, atau keterampilan tertentu. Simulasi dapat digunakan sebagai metode mengajar dengan asumsi tidak semua proses pembelajaran dapat dilakukan secara langsung pada objek yang sebenarnya. Jadi yang selanjutnya itu hakikat metode simulasi, yaitu filosofi belajar melalui media simulasi ini bertujuan untuk dan demi meningkatkan motivasi keinginan anak peserta didik untuk belajar. Dengan belajar melalui media simulasi, anak lebih memahami dan mengerti apa yang dipelajarinya, karena anak ikut langsung dalam proses pembelajarannya, dan itu akan membuat anak menyukai pembelajaran yang dilakukannya tersebut. Dengan kata lain, pembelajaran anak peserta didik bermakna bagi dirinya. Hal tersebut dikarenakan bukan hanya ranah kognitif saja yang dikuasai oleh anak peserta didik, namun rendah efektif dan psikomotorik juga dapat dikuasai oleh anak peserta didik tersebut. Adapun jenis-jenis metode simulasi yang pertama itu sosiodrama adalah metode pembelajaran bermain peran untuk memecahkan masalah. Dan yang kedua itu psikodrama adalah metode pembelajaran dengan bermain peran yang bertitik tolak dari permasalahan psikologis. Dan yang ketiga itu role playing atau bermain peran adalah metode pembelajaran sebagai mana dari simulasi yang diarahkan untuk mengkreasi peristiwa sejarah. Dan yang keempat itu peer teaching adalah metode latihan mengajar yang dilakukan oleh siswa kepada teman-teman calon guru. Dan yang terakhir itu simulasi game adalah metode bermain peran para siswa berkompetisi untuk mencapai tujuan tertentu melalui bermain dengan mematuhi peraturan tersebut. Dan selanjutnya itu karakteristik metode simulasi. Jadi, sebagai metode pembelajaran yang bersifat peniruan suatu peristiwa, metode simulasi memiliki karakteristik yang mencerminkan metode ini berbeda dengan metode lainnya. Yang diantaranya, yang pertama, banyak digunakan pada pembelajaran IPS, pendidikan agama, dan pendidikan apresiasi. Dan yang kedua itu, pembinaan kemampuan bekerja sama, komunikasi, dan interaksi merupakan bagian dari keterampilan yang akan dihasilkan melalui pembelajaran simulasi. Dan yang ketiga, metode ini menuntut lebih banyak aktivitas siswa. Dan yang keempat, dapat digunakan dalam pembelajaran berbasis kontekstual. Dan yang terakhir itu, bahan pembelajaran dapat diangkat dari kehidupan sosial, nilai-nilai sosial, maupun masalah-masalah sosial. Adapun tujuan metode simulasi. Jadi, metode simulasi bertujuan untuk melatih keterampilan tertentu dari sifat profesional maupun bagi kehidupan sehari-hari. Dan adapun metode tujuannya itu memperoleh pemahaman tentang suatu konsep atau prinsip. Dan yang kedua, melatih memecahkan masalah. Dan yang ketiga, meningkatkan keaktifan belajar. Dan yang keempat, memberikan motivasi belajar kepada siswa. Dan yang kelima, melatih siswa untuk mengadakan kerjasama dalam situasi kelompok. Dan yang keenam, membutuhkan daya keaktifan siswa. Dan yang terakhir itu, melatih peran peserta didik untuk memahami dan menghargai pendapat serta peran orang lain. Adapun kelebihan dan kekurangan metode simulasi. Kelebihannya yang pertama itu, simulasi dapat dijadikan sebagai bekal bagi siswa dalam menghadapi situasi yang sebenarnya kelak, baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, maupun dunia kerja. Dan selanjutnya itu, simulasi dapat mengembangkan kreativitas siswa karena melalui simulasi siswa diberi kesempatan untuk memainkan peranan sesuai dengan topik yang disimulasikan. Dan yang ketiga itu,
simulasi dapat memupuk keberanian dan kepercayaan diri siswa. Dan yang keempat itu memperkaya pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlakukan dalam menghadapi berbagai situasi sosial yang problematis. Dan yang terakhir itu simulasi dapat meningkatkan gairah siswa dalam proses pembelajaran. Dan adapun kelemahan yang pertama itu pengalaman yang diperoleh melalui simulasi tidak selalu dapat disesuaikan dengan kenyataan di lapangan. Dan yang kedua itu pengelolaan yang kurang baik. Sering simulasi dijadikan sebagai alat hiburan dan sehingga tujuan pembelajaran menjadi terabaikan. Yang terakhir itu faktor psikologis seperti rasa malu dan takut sering mempengaruhi siswa dalam melakukan simulasi. Nah, selanjutnya itu langkah-langkah penerapan metode simulasi. Adapun langkah-langkah yang pertama itu persiapan simulasi. Jadi, menetapkan topik, guru memberikan gambaran masalah, guru menetapkan permainan, atau guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya. Dan selanjutnya itu pelaksanaan simulasi. Jadi, simulasi mulai dimainkan oleh kelompok pemeran, para siswa lainnya mengikuti dengan penuh perhatian, dan guru hendak memberikan bantuan kepada pemeran yang dapat kesulitan. Simulasi hendaknya dihentikan pada saat puncak. Dan terakhir itu penutupan simulasi. Jadi melakukan diskusi baik tentang jalannya simulasi, merumuskan kesimpulan. Adapun metode simulasi yang terakhir itu contoh metode simulasi dalam pembelajaran IPS. Yang pertama, bentuk simulasi yang dapat dilakukan dari yang sederhana sampai yang kompleks, misalnya tiruan, perbuatan atau peranan. Contohnya anggota keluarga, tokoh-tokoh pahlawan, tokoh-tokoh kemerdekaan, jenis-jenis pekerjaan, atau kegiatan musyawarah, baik di sekolah maupun di luar rumah. Dan yang kedua itu menghadapi suatu masalah sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Contohnya kegiatan jual beli, kegiatan ekonomi, mengatasi banjir, gempa, menangani kebakaran. Dan yang terakhir itu kejadian penting. Contohnya sidang DPRD, sidang PBB, sidang KTT ASEAN, dan perundingan diplomasi. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.